Dari masa ke masa, banyak ya pendapat tentang penciptaan alam semesta yang menimbulkan munculnya berbagai teori tentang proses penciptaan alam semesta. Nah, salah satu teori yang paling berpengaruh dan paling mendekati sampai sekarang adalah teori The Big Bang. Soal penciptaan alam semesta yaitu meliputi langit, bumi, dan segala isinya yang terjadi dalam 6 masa. Dan juga Al-Quran membahasnya dalam 6 ayat. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancurannya, dan pengembaliannya ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan. Persoalan ini diungkapkan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit, bumi, dan isinya. Semua ini merupakan bagian dari jagat raya yang ada dan diketahui saat ini. Makhluk-makhluk Tuhan sesuai dengan informasi yang telah ditemukan dalam Al-Quran diciptakan dalam 6 masa. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang masalah ini ternyata beragam dan terdapat dalam berbagai ayat yang tersebar dalam beberapa surah. Ada di antara ayat itu yang menyatakan bahwa penciptaan 6 masa itu meliputi langit dan bumi. Ada pula ayat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penciptaan langit, bumi, dan isinya. Namun ada juga ayat yang menerangkan bahwa penciptaan langit hanya berlangsung selama 2 masa. Dan penciptaan bumi saja juga berlangsung selama 2 masa. Kemudian dijelaskan pula bahwa penciptaan bumi dan isinya selama 4 masa. Sehingga jika disatukan maka akan dapat disimpulkan bahwa waktu penciptaan langit, bumi, dan isinya adalah 6 masa. Al-Quran menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi selama 6 masa dan terdapat beberapa ayat yang ada di samping ini. In the freezing temperatures of deep space. Maha suci Allah. Dari berbagai ayat ini dapat dijelaskan bahwa keperkasaan Allah yang tidak pernah ditimpa keletihan dan kelelahan. Penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa juga dikaitkan dengan sifat Allah yang tidak pernah letih meski telah menciptakan sedemikian banyak makhluk dan telah melakukan kegiatan yang sangat hebat, yaitu menciptanya 7 langit, bumi, dan segala isinya. Namun, dia tetap perkasa. Inilah salah satu hal yang membedakan Allah dari manusia yang selalu merasa letih atau lelah setelah bekerja berat. Penting untuk diperhatikan, meski yang disebut dalam ayat-ayat di atas hanya langit dan bumi, tetapi yang dimaksud adalah semua yang ada di alam ini, sebab yang dimaksud dengan langit adalah semua hal yang ada di atas, dan yang dimaksud dengan bumi adalah semua hal yang di bawah. Perluasan alam semesta ini mendorong para ilmuwan mengambil suatu kesimpulan yang benar bahwa jika kita kembali ke masa lalu bersama proses perluasan itu, nah tentunya kita akan menemukan materi alam yang masih berbentuk satu benda padat. Jadi alam sekarang sedang mengembang. Nah, jika kita ingin melihat asal muasalnya, hendaknya kita kembali ke masa lalu hingga kita menemukan materi yang pertama. Nah, materi itu melihat intensitas cahaya yang sangat tinggi. Nah, materi pertama ini kemudian meledak dan merubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan semua benda-benda angkasa. Nah, asap yang tersisa kemudian memenuhi ruang-ruang di antaranya benda-benda angkasa. Nah, inilah teori yang paling banyak diterima mengenai proses pertumbuhan alam semesta. Teori ini dinamakan yaitu teori ledakan besar
atau dentuman besar, atau bisa kita sebut dengan teori The Big Bang. Teori ini dikuatkan oleh fakta adanya perluasan alam semesta, stabilitas, suhu panas yang terdapat pada semesta yang sudah terpantau. Distribusi unsur-unsur di permukaan semesta ini sudah terpantau. Dan gambar asap semesta yang terdapat pada ujung-ujung yang sudah terpantau. Maha besar Allah, tidak hanya di dalam Al-Quran saja yang telah menerangkan tentang penciptaan alam semesta selama 6 masa, tetapi di beberapa hadis juga diterangkan sebagai berikut di samping ini. Penciptaan bumi dengan segala isinya ini terjadi dalam 4 masa. Jika pada ayat sebelumnya yang sudah kita lihat pada surat Fussilat ayat 9 dijelaskan bahwa bumi diciptakan dalam 2 masa. Maka bisa dipahami bahwa penciptaan ini terjadi dalam 2 masa pula. Dengan demikian, 4 masa dalam ayat ini merupakan rentang waktu penciptaan bumi dan semua yang ada padanya, baik yang ada di atas permukaan maupun yang ada di dalam perutnya. Tafsiran ilmiah tentang 4 hari atau 4 masa ini bisa terjadi seperti yang diungkapkan dalam 4 periode dalam kurung waktu geologi berikut. Yang pertama, terdapat Proterozoikum. Pada masa ini kehidupan masih sangat tidak jelas. Kemudian yang kedua, yaitu ada Paleozoikum. Pada masa ini kehidupan mulai jelas, yaitu ditandai dengan keberadaan binatang, amfibi, reptil, ikan-ikan besar, dan tumbuhan paku. Kemudian yang ketiga yaitu Mesozoikum. Pada masa ini disebut sebagai kehidupan pertengahan yang ditandai dengan berlimpahnya vegetasi dan binatang laut, komodo, dan pohon daun besar. Keempat yaitu Kenozoikum. Masa ini disebut dengan sebagai kehidupan baru yang ditandai dengan banyaknya kehidupan dari masa sebelumnya yang punah. Allah menegaskan fenomena ini dalam surat Luqman ayat 10 yang berbunyi, pemahaman tentang 7 langit berkembang sesuai pemahaman manusia tentang alam semesta. Dalam kebudayaan Eropa kuno, orang menganggap langit itu berlapis-lapis dengan bumi sebagai pusat alam semesta atau bisa disebut dengan geosentrik. Nah, bulan berada pada langit pertama, kemudian pada langit kedua sampai ketujuh masing-masing ada Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Tetapi di luar langit 7 itu ada bintang-bintang lainnya. Dulu orang juga mengaitkan dengan astrologi atau peramalan bintang, yaitu bahwa benda-benda langit yang dikaitkan dengan kepercayaan dewa akan penguasaannya, mempengaruhi kehidupan di bumi, bergantian dari jam ke jam, dimulai dari yang terjauh. Hari pertama, jam pertama yang dipengaruhi oleh Saturnus, maka disebut dengan hari Saturnus atau Saturday, atau bisa diartikan dengan Sabtu. Mungkin pula bukan sebagai suatu kebetulan bahwa tanggal 1 Januari tahun 1 Masehi jatuh pada hari Sabtu. Jam berikutnya yang berkuasa adalah Jupiter, Mars, Matahari, Venus, Merkurius, dan bulan. Demikian seterusnya berurutan dalam 24 jam. Maka hari berikutnya jam pertama jatuh pada matahari. Maka hari itu disebut dengan hari matahari atau Sunday, Ahad.
Kalau urutan yang 24 diteruskan, maka hari berikutnya adalah hari bulan atau Monday. Hari Mars atau Two yaitu Tuesday, hari Mercurius atau Wooden yaitu Wednesday, hari Jupiter atau Thorn yaitu Thursday, dan hari Venus atau Freya yaitu Friday. Jadi 7 langit termasuk dalam kisah Isra Mi'raj. Nah, diceritakan bahwa Nabi Muhammad diangkat ke hadirat Allah dengan proses melalui langit pertama sampai yang ke-7. Yang dimaksud dengan 7 langit pada kisah ini bagi sebagian orang diduga bukan langit fisik yang berupa benda-benda langit. Mereka menganggapnya sebagai langit non-fisik. Anggapan demikian muncul karena dalam kisah ini tercantum antara fenomena fisik di satu sisi dan beragam fenomena non-fisik pada sisi lainnya. Fenomena fisik misalnya perjalanan dari Mekah ke Palestina, melihat khalifah dengan perjalanan yang menjadi bukti perjalanan Rasulullah. Dari beliau meminum susu ketika ditawari 2 bejana minuman, tetapi di samping kisah-kisah tersebut banyak juga fenomena non-fisik yang dialami Rasulullah. Sebagai contoh dari fenomena ini ada di antaranya perjalanan beliau bersama malaikat Jibril, pertemuan dengan beberapa nabi, dan melihat Sidratul Muntaha yang tidak ada penjelasan kondisi dan lokasi fisiknya. Nah, perjalanan Rasulullah ini dalam kisah Isra Mi'raj lebih tepat dimaknai sebagai perjalanan antar dimensi. Hal yang sedemikian ini karena ada fenomena fisik yang kita kenal, kemudian dalam dimensi ruang waktu, dan ada pula fenomena non-fisik di luar dimensi ruang waktu seperti yang kita kenal.